Lanjut, kita ambil titik berapa enaknya? 60, berarti min 2 kali sin 60 ditambah kali 2 cos 60. Sama dengan berapa ini? Min 2 kali setengah akar 3. Ini ya, yang ini kali setengah. Berapa nilainya? Berapa ini? Yang mengurangi akar 3, yang menambah 1. Berarti kira-kira positif. Nah, berarti di sini kira-kira apa ya? Positif. Orang auranya positif pasti gambarnya selang terbuka ke atasnya di mana? Interval cekung ke atasnya itu berarti 0 kurang dari X kurang dari 45. Atau bang ya. Yang kedua, interval cekung ke bawah. Oke, berapa? 45 derajat kurang dari X kurang dari 225. Oke, sampai sini adakah Anda pertanyaan? Sudah? Sudah terjawab ya yang kemarin bertanya? Atau ada pertanyaan? Silakan. Sama. Kalau Anda menggunakan kakos, berarti ada beberapa tahapan yang Anda lakukan. Anda harus mencari nilai K-nya, harus mencari nilai alfanya, ya kan? Sama toh? Nah, ini kan K. Mencari alfanya. Setelah mencari alfa, ya tetap kan karena dijadikan sama dengan 0. Berarti ya kita pikirkan kalau kosinus X min 315 sama dengan kosinus alfa. Misalkan alfa ya, 90 ini alfa. Berarti kan rumusnya cos cos 315 tambah alfa plus K360. Atau alfa yang satunya min alfa. Benar ya? Masih ingat ya? Sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada pertanyaan? Silakan, saya kasih kesempatan. Silakan ditanyakan. Sudah? Tidak ada? Untuk informasi video pembelajaran yang sudah kita kerjakan, kita bahas bersama hari Senin yang lalu, sudah Budian upload di Moodle yang lama. Jadi gini nak, nanti itu kalian ada dua Moodle. Moodle yang lama dan Moodle yang baru. Nah, Moodle yang baru ini nanti kalau buat saya akan gunakan untuk penilaian saja. Karena dia nanti kalau dari sekolah fungsinya untuk penilaian harian bersama. Kalau model yang lama karena di situ sudah banyak materi, jadi ya biarkan materinya ada di situ. Ya, saya tetap upload di situ. Tetapi kalau kalian juga sudah punya akun Google Suite, maka bisa juga nanti tuh materinya yang selanjutnya akan saya taruh di classroomnya. Oh, banyak ya. Jadi yang kalian punya nanti akunnya jangan bingung, jangan sumpek, pelan-pelan saja memikirkannya. Yang satu ada Moodle lama, materi semuanya tidak saya hapus, tetap ada di situ. Jadi kalau mau mengingat-ingat melihat materi yang sebelum-sebelumnya, boleh dibuka di Moodle yang lama. Moodle yang baru saya gunakan untuk penilaian harian bersama. Dan Google Classroom, Google Suite-nya nanti akan saya jadikan atau jadikan tempat untuk taruh materi-materi yang baru. Kalian sudah masuk di Classroom Google Suite-nya apa belum? Belum ya? Iya, karena masih kasih kode join-nya ya. Tapi ini kan saya masih belum memberikan kode join karena Bunda, maaf ya, ini ada anak saya soalnya. Jadi Bunda. Kemudian belum memberikan kode join karena masih berharap yang lainnya masih belum tidak bermasalah dengan akun Google Suite-nya. Jadi kalau masih ada masalah, tolong cepat-cepat ke sekolah. Kalau kelas 12 berarti larinya ke Pak Yayo. Kalau kelas 11 larinya ke Pak Gulu, kelas 10 ke Pak Arifin. Begitu ya.
Halo? Halo? Paham ya? Ojo mbok tinggal rek aku rek makan lagi. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita akan bicara nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri. Kalau pada fungsi aljabar, ketika kalian belajar di kelas 11 kemarin, mencari nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar bisa kita lakukan dengan mencari atau menentukan turunan pertama dari fungsi aljabarnya. Jadikan sama dengan 0, nanti hasilnya masukkan ke fungsi awal. Kan seperti itu kalau di kelas 11 dulu. Nah, di fungsi trigonometri sebenarnya Anda mudah untuk menentukan nilai maksimal dan minimum trigonometrinya. Kenapa? Karena setiap fungsi itu kan berulang. Kalian tahu bentuknya fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen itu berulang bentuknya, ya, membentuk pola. Dia akan bentuknya seperti itu terus. Maka nilai maksimum dan minimumnya pasti bisa diketahui secara langsung, ya, kecuali kalau dia dibatasi dari sudut sekian sampai sudut sekian. Nah, itu pasti kita harus mencari dulu paling tingginya berapa atau paling rendahnya berapa. Tetapi kalau dia tidak terbatasi X-nya, maka sebenarnya kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya dengan cepat. Kita tahu nilai maksimum dari fungsi sinus itu berapa sih kalau saya tanya? Kalau ada Y sama dengan sinus X, kira-kira nilai paling tingginya berapa? Halo? Tahukah kalian berapa nilai paling tinggi dari sinus X? Berapa? Bentar. 90 itu sudut sayang. 90 itu sudut. Yang Budian tanyakan nilainya. Jadi kalau dimasukkan sudutnya paling tinggi berapa nilainya? Ya, paling tinggi nilainya 1. Kamu sudutnya seberapapun dipanjangkan, pasti paling besar nilainya adalah 1 untuk sinus X. Kalau kosinus, 1 nilai maksimum. Jadi Budian tidak tanya berapa pembuat nilai maksimum. Kalau kosinus berapa pembuat nilai maksimum dari kosinus? Kamu jawab 0 betul. Karena cos 0 nilainya 1. Tapi tidak hanya 0. Benar ya? Iya. Nilai maksimum dari kosinus itu 1. Berarti nilai minimumnya berapa? Negatif 1. Paham ya? Nah, kalau tangan sekarang Budian tanya, berapa nilai maksimum dari tangan? Betulkah akar 3? Betulkah 1? Betulkah 1? Tak terhingga. Jadi kita tidak bisa menentukan maksimum dari tangan jika dia tidak dibatasi, bukan maksimum lokalnya. Kalau maksimum lokal masih bisa dicari. Paham maksimum lokal? Maksimum lokal misalkan dibatasi. Berapa nilai maksimum dari 0 tangan X jika X-nya dibatasi dari 0 sampai 90 derajat. Sorry, kalau 90 kan jadinya nanti tak terhingga sampai 60 gitu misalkan. Tahu kan nilai maksimalnya berapa? Bisa kita dapatkan. Tetapi kalau dia sudah melebihi 90, tahu nilai maksimalnya berapa? Tak terhingga. Kalau negatifnya berapa? Ya tak terhingga juga. Jadi yang sering dibicarakan dalam fungsi trigonometri untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya nanti kita akan banyak bicara di sin dan kosinus. Begitu ya. Oke, sampai sini informasi ini adakah yang perlu ditanyakan? Negatif tak hingga? Kan? Oke. Sekarang kita ini ya. Kalau kosinus itu dibatasi dari min 1 sampai 1. Sinus juga min 1 sampai 1. Berarti berdasarkan ini coba deh. Kalau Budian punya Y, Fx sama dengan sinus X. Kira-kira bisa memahami soal ini enggak kalian ya? Maksimumnya yaitu bernilai berapa tadi? 1. Yaitu pada saat X-nya berapa?
90 saja. Yuk, saya gambarkan fungsi, aduh kok elek. Bentar. Nah, fungsi sinus. Nah, gini ya. Nah, sinus kan begini ya. Dia akan berulang begini terus ya. Nah, coba pertanyaan saya. Nilai maksimum ini diperoleh saat X-nya berapa ya? 90 saja. Berarti 90 ditambah K kali 360 derajat. Bu, rumusnya sinus setahu saya kan ada dua itu Bu kalau mau mencari persamaan. Yang satunya kan misalkan punya gini. Sinus X sama dengan sinus alfa. Berarti rumusnya kan ada dua Bu. Alfa plus K kali 360. Yang satunya berapa? 180 min alfa tambah K 360. Begitu ya? Lah ini bagaimana? Ya sama, kalau alfanya tadi kamu dapatkan 90, lah 180 kurangi 90 berapa? Nah kan, tetap ini kan ya? Paham ya? Paham ya? Jadi maksimalnya itu 1. Kapan dia maksimal? Ketika X-nya sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi 90 ditambah berapa lagi nih? 360 tambah 90, 450. Ya, begitu ya? Kalau K-nya 2 berarti 720 tambah 90 berapa? 790 dan seterusnya. Kenapa? 720, 810. Ya, 810. Maaf, saya salah. 720 tambah 90 ya. Halo? Oke, lanjut sekarang yang minus. Minnya, nilai minimum kok minus. Nilai minimumnya negatif 1. Kapankah dia bernilai negatif 1 itu? 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau 180 dikurangi 270 itu berapa? Ah, negatif? Negatif 90 plus K kali 360. Lah kalau K-nya 1, 360 kurangi 90 kan tetap 270 lagi ya. Bener ya? Kecuali kalau kita batasnya X-nya itu dari negatif 180 kurang dari X kurang dari 360. Maka kita harus cari negatifnya memang. Tetapi kalau batasnya misalkan 0 sampai 360 ya cukup sampai di sini saja. Ada pertanyaan?